Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran fikih kelas 9. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas mengenai akikah. Bersama saya di Umi Kalsum Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang suci telah mengatur dengan detailnya terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan kelahiran anak. Akikah adalah salah satu ibadah untuk menanamkan nilai-nilai rohaniah kepada anak yang masih suci. Dengan akikah diharapkan sang bayi memperoleh kekuatan, kesehatan lahir dan batin. Lahir dan batinnya tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai ilahinya. Dengan akikah juga diharapkan sang bayi kelak menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Jika acara ini dilaksanakan dengan tulus, ikhlas, dan dijiwai nilai-nilai rohania oleh kedua orang tuanya, tentu akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa dan rohani sang bayi. Mari kita lebih dekat dengan akikah. Apa sih yang dimaksud dengan akikah? Definisi akikah secara bahasa adalah akikah berasal dari bahasa Arab dengan penggalan kata akun yang artinya bulu atau rambut bayi. Maksudnya adalah rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir. Sedangkan akikah secara istilah adalah menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat tertentu. Adapun akikah lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak yang sangat didambakan oleh setiap keluarga. Nah, pensyariatan pelaksanaan akikah pertama kali dilaksanakan oleh dua orang saudara kembar, yaitu cucu dari Nabi Muhammad SAW yang bernama Hasan dan Husain. Mereka adalah buah dari pernikahan Fatimah Zahra dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, an Samurata anna Rasulullah SAW qala kullu gulamin rahinun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sab'u wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma, yang artinya dari Samurah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang baru lahir masih tergadai sampai disembelihkan baginya akikah pada hari ke-7 dari hari kelahirannya, dan hari itu juga hendaknya dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, perlu kalian ketahui ya, yang dimaksud dengan tergadai di sini adalah jaminan di mana harus ditebus dengan membayar, maka hukumnya menjadi wajib. Hewan yang sah digunakan untuk akikah sama dengan hewan yang sah digunakan untuk berkurban. Dasar hukum akikah. Dasar hukum akikah adalah sunnah muakkad, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Amr bin Shu'aib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba minkum an yunsaka ani waladihi falyaf'al anil gulami sya'ata'ani mukafaati ani wa anil jariyati syatun.
yang artinya telah berkata Rasulullah SAW, barang siapa di antara kamu ingin beribadah tentang anaknya, hendaklah dilakukannya. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang sama umurnya, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Ketentuan akikah. Yang pertama, dari sudut umur binatang akikah dan kurban adalah sama. Jika menggunakan domba, maka hendaklah usia domba tersebut adalah 1 tahun. Sedangkan jika menggunakan hewan kambing, maka hendaklah kambing tersebut berusia 2 tahun. Jika bayi laki-laki, maka yang dikurbankan adalah 2 ekor. Namun, jika bayinya perempuan, maka untuk berakikah yaitu 1 ekor. Ketentuan kedua, memanfaatkan daging akikah sama dengan daging kurban, yaitu disedekahkan kepada fakir miskin. Dan tidak boleh dijual walaupun kulitnya. Yang ketiga, disunahkan daging akikah dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan, atau mengundang langsung untuk datang menyantap daging yang sudah dimasak. Dan orang yang melaksanakan akikah boleh memakannya dan menyimpan sedikit dari daging tersebut, terkecuali akikah karena nazar. Maka orang yang berakikah tidak boleh menyimpan daging tersebut. Ketentuan yang keempat, waktu penyembelihan disunahkan dilangsungkan pada hari ke-7. Jika tidak, maka dilangsungkan pada hari ke-14. Namun, jika tidak demikian pula atau tidak memungkinkan, maka pengakikahan boleh dilakukan pada hari ke-21 dari hari kelahirannya. Jika masih tidak memungkinkan, maka akikah tersebut dapat dilakukan kapan saja. Namun, demikian yang paling afdol atau yang paling utama, akikah dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Hal-hal lain yang disyariatkan terkait dengan akikah. Yang pertama, disyariatkan memberi nama anak yang lahir dengan nama yang baik pada hari ke-7, yaitu pada hari di mana ia diakikahkan. Syariat yang kedua, mencukur atau menggundul semua rambutnya tanpa tersisa, lalu bersedekah perak seberat rambut yang digundul tersebut. Sebagaimana hadis riwayat Imam Malik dan Imam Ahmad dari Robi'ah bin Abi Abdurrahman dari Muhammad bin Ali bin Husain bahwasanya ia berkata, bahwasanya Fatimah binti Rasulullah SAW setelah melahirkan Hasan dan Husain mencukur rambut Hasan dan Husain, kemudian ia bersedekah dengan perak seberat timbangan rambutnya. Syariat yang selanjutnya yaitu tahnik. Apa sih yang dimaksud dengan tahnik? Ya, tahnik adalah mengunyah kurma sampai lembut, lalu meletakkannya pada rongga mulut bagian atas si bayi, seraya mengoles-ngolesnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, An Abi Burdah an Abi Musa qala, ulida li gulamun fa'ataitu bihin Nabi SAW, fasammahu Ibrahim wa hannakahu bitamratin. Yang artinya, aku melahirkan seorang anak laki-laki, lalu aku bawa kepada Nabi. Beliau menamainya dengan nama Ibrahim, dan beliau mengunyahkan kurma untuknya.
Upacara tahnik ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang soleh atau para kiai atau para ustadz ya. Syariat selanjutnya, mengolesi kepala si bayi dengan minyak wangi sebagai pengganti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang mengolesi kepala si bayi dengan darah hewan akikah. Nah, sebelum Islam datang, orang-orang jahiliyah ketika bayi mereka lahir, lalu kepala bayi tersebut diolesi dengan darah hewan. Namun, setelah Islam lahir atau Islam muncul, maka tradisi tersebut diganti dengan mengolesi kepala si bayi dengan minyak wangi. Hikmah akikah. 1. Hikmah akikah. Akikah merupakan bentuk taqarruf atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya sang anak. Hikmah kedua, menambah kecintaan anak kepada kedua orang tuanya dan mewujudkan hubungan yang baik sesama tetangga dan saudara. Dan hikmah yang terakhir, akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai juga pembahasan tentang akikah. Mari kita latihan untuk merefresh pembelajaran kita hari ini. Ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian akikah baik secara bahasa ataupun istilah. Pertanyaan kedua, tuliskan 4 ketentuan dalam akikah. Pertanyaan ketiga, tuliskan 4 hal yang disyariatkan dalam akikah. Dan pertanyaan keempat, tuliskan 2 hikmah dari pelaksanaan akikah. Dan ada studi kasus, yaitu Pak Ubed adalah sosok muslim yang taat beribadah dan dermawan. Dia termasuk salah satu orang terkaya di kampungnya. Di waktu kecil, dia hidup susah dan serba kekurangan karena ia anak dari keluarga yang tidak mampu. Menurut orang tuanya, Pak Ubed belum diakikahkan karena keterbatasan ekonomi kedua orang tuanya. Akhirnya, setelah dewasa, Pak Ubed berencana mengakikahkan dirinya sendiri dengan menyembelih 2 ekor kambing. Dari cerita di atas, bolehkah mengakikahkan dirinya sendiri? Atau bolehkah Pak Ubed mengakikahkan dirinya sendiri? Berdosakah orang tuanya karena belum mengakikahkan anaknya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kalian turunkan kembali ke buku latihan kalian beserta jawaban-jawabannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai juga pembelajaran kita mengenai akikah. Putih-putih buah melati, harum mewangi di pagi hari. Pembelajaran fikih cukup di sini. Jika rindu, videonya diputar kembali ya. Sekian dari saya, Umi Kalsum Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.